Oh nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati para ketua PCN, yang kami hormati para ketua PCA, yang kami banggakan jamaah Muhammadiyah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini, yang cerah ini, kita sama-sama dapat berkumpul, taklim, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, ini pengajian yang luar biasa. Jamaahnya banyak. Yang lebih luar biasa lagi, nampaknya ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapak. Yang lebih hebat lagi, ibunya di depan, bapak di belakang lorong, mengawasi anak ini. Ini anak yang lain itu kan bapak ini kan, biar ibu-ibunya konsentrasi ngaji. Ibu ini luar biasa. Sejak awal dicipta selalu menemani bapak. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dulu Nabi Adam di surga itu senang, makan apa saja ada, buah apa saja ada. Tapi kurang, ada yang kurang. Surga segini luasnya, ardua ka ardi samawati wal ard, seluas langit dan bumi, kok ijo dhewe jan ora kepenak. Maka minta diciptakan makhluk lain. Maka diciptakan oleh Allah makhluk perempuan yang namanya Hawa. Kok enggak diciptakan laki-laki? Diciptakan perempuan biar lebih semangat, lebih senang, karena ketika ada laki-laki ada perempuan, hidup lebih sakinah mawaddah dan rahmah. Amin. Tapi yang namanya iblis itu itu nggak senang kalau umpamanya hidup keluarga itu baik-baik, itu nggak senang. Pengennya itu keluarga juga aku. Pokoknya langsung dia jalannya. Bapak mesum, ibu mesum, apa boleh jadi ibu-ibu jangan sering dimarahin bapaknya. Kalau bapak sering dimarahin nanti cepat mati.
Hati-hati. Ini bapak-bapak kalau dimarahin ibunya banyak diemnya. Jangan dilawan. Mau dulu tetap salah. Iya. Nah, dulu yang namanya Ibu Hawa itu nemenin azan di surga, apapun senang bersama di surga. Iblis gatel. Apalagi waktu ketika diciptakan Adam itu, semua makhluk sudah sujud kepadanya Adam, iblis tidak mau. Akhirnya iblis diusir dari surga, makin dendam. Maka kemudian ojo-ojoin Nabi Adam dan Siti Hawa supaya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya makan buah khuldi. Yang digoda bukan hanya Adam, tapi juga Hawa. Adam Hawa nggak mau menggodaan iblis. Waktu itu perintah Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu deketin ini pohon. Nanti kamu masuk ke dalam orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Zalim itu tidak mau mengikuti perintah Allah. Zalim. Maka ikuti perintah Allah, tidak mau makan buah khuldi. Nah, iblis gatel, akhirnya ngojo-ngojo isi di Hawa, ngojo-ngojo Adam, wahai Adam, tahu nggak kenapa kamu dilarang makan buah khuldi? Nggak tahu. Tahu arti khuldi? Nggak tahu. Khuldi itu artinya kekal. Karena kalau kamu makan buah khuldi ini akan kekal selamanya di surga. Wahai Adam, makan sekarang enak, biar kamu kekal di surga apapun ada. Apa kemudian ke Hawa, wahai Hawa, tahu nggak kenapa nggak boleh makan buah khuldi? Nggak tahu. Itu biar kalian itu kekal, kalau makan kekal kalian di surga. Akhirnya tergoda juga gara-gara ada iblis bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wahai Adam, saya ini nggak mampu sih, nggak nipu. Saya ini memberi nasihat baik karena saya cinta kepada kamu, saya sayang kepada kamu, wahai Adam, wahai Hawa. Adam Hawa belum tahu yang namanya makhluk kok maksiat, itu belum tahu. Taunya semua makhluk, semua ciptaan Allah itu pasti taat kepada Allah. Apalagi iblis bersumpah, demi Allah Adam, demi Allah Hawa, ini baik, saya ingin nasihati. Akhirnya tergoda rakyat iblis karena telah bersumpah, berarti benar ini. Makanlah buah khuldi. Kono nari pada misalnya. Nabi Adam makan baru sampai leher kesok. Akhirnya laki-laki muncul ini. Oh, sebenarnya apa namanya? Zakul. Keselak. Siti Hawa makan enak kampung entek. Jadi apa? Terus pikir diri. Katanya cari ini. Akhirnya apa? Allah murka, wahai Adam, wahai Hawa, kan sudah tak kasih tahu, jangan makan buah khuldi, jangan dekat-dekat hadis syajar fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu menjadi orang zalim. Sekarang kamu langgar perintahku, maka turun kamu dari surga karena melanggar perintah Allah. Ketika ditegur Nabi Adam langsung kaget, langsung benar saya dizalim. Maka kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana, kami siapa? Adam dan Hawa. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Kami zalim ya Allah, kami bermaksiat ya Allah, kami telah melanggar perintah-Mu ya Allah. Kalau Engkau nggak ampuni kami, nggak rahmati kami ini termasuk orang zalim. Tapi karena melanggar, maka dihukum turun dari bumi. Adam turunnya di negeri Arab. Zaman dulu belum ada manusia ini, baru Adam sama Hawa. Hawanya turunnya di India. Waduh India. Nah, zaman ini ada HP, zaman saya ini pakai HP. Dalam Adam gimana? Oh, saya di Arab, kan enak. Zaman dulu nggak ada HP, nggak bisa SMS-an, nggak bisa main WhatsApp-an. Di India
hutan belantara, masih banyak hewan-hewan buas, singa, ular, harimau, hewan-hewan buas. Untungnya dinosaurusnya sudah nggak ada, aman. Sengsara nyari Adam kemana? Adam di mana kau wahai Adam? Adam di mana kau wahai Adam? Nyari muter-muter. Nggak cukup sehari 2 hari, mau India satu di Arab, melakukan jalan kaki berapa hari? Oh, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melanggar perintah Allah, maka 20. Mau nyari kemana? Hanya nyari mengikuti kaki melangkah. Adam juga bingung, putar. Ini kesana kok adanya hanya pasir, kesini adanya pasir. Hawa, di mana wahai Hawa? Hawa, sungsorone ora umum karena belahan jiwanya hilang satu. Hawa jalan, terus jalan, makan kalau tidak lapar, ada buah-buahan makan, ada ini makan, sekadarnya. Jalan terus sampai ke padang pasir. Nyari, tiba-tiba lihat kok kayak ada orang jauh. Ada makhluk seperti saya. Nah, ini jangan-jangan bojoku ini ya. Kayak kita aku nih. Adam juga sama teriak-teriak Hawa, suara bertahun-tahun nyari Hawa, sementara Hawa nyari Adam. Tiba-tiba Adam nengok, kayaknya itu. Akhirnya pas dijingin gampang ini, benar ini Hawa. Dia bilang, itu Adam. Larilah, oh Adam. Persis dia bilang, India. Lari ketemu langsung muter. Untungnya zaman dulu belum pakai musik. Wah, kalau ada musik jadi film India. Iya. Ketemuan. Tempat ketemuan itu kemudian disebut dengan istilah Arafah. Padang Arafah. Dari kata-kata Arafah ya'rifu, ta'aruf, saling kenal, mengenal. Itu Adam dan Hawa. Jadi selalu berdua. Ibu yang ngaji, bapak yang ikut ngaji. Bapak yang ngaji, ibu-ibunya juga ikut ngaji. Saya tadi senang sekali lihat anak-anak di sini tampil. Itu luar biasa. Saya sering sampaikan kalau pengajian. Baru semalam juga saya sampaikan di Pekalongan. Karena semalam saya mampir Pekalongan ngaji di sana. Saya sampaikan juga ketika hari Jumat lalu saya di Surabaya. Terus di Bangkalan, Madura, sama saya sampaikan. Karena kita itu krisis kader. Apabila dai, apabila ulama, angel mulai. Iya. Maka ketika ada anak tampil sini bagus. Saya itu kalau ada orang ngaji, ada anak umpama di payung, menek nang sini dolanan nih, tak biarin, biar apa-apa. Kenapa kok demikian? Karena mereka ini yang akan menggantikan kita nanti. Akan terkenal. Dulu ketika Ustadz ngaji, saya pengen panggung kepleset ibu. Akan terkenal di masa depan itu. Dan itu bagian dari kaderisasi yang paling efektif. Ngajak anak. Jangan sampai pengurus Muhammadiyah, ketua PCM, ketua PCA, ketua PDN, bapaknya aktif, anaknya nggak tahu Muhammadiyah. Bapaknya ngaji, anaknya main HP di rumah. Nah, mending bapak ibu ngaji, anaknya pacaran. Alhamdulillah ini. Dan jangan sampai terjadi seperti itu. Maka bawa. Bagus ngaji seperti ini, ada permainan anak-anak, anaknya silakan sekalian main. Maka kemudian belakangnya berkembang di masjid-masjid, itu di depan masjidnya dikasih tempat bermain. Biar bawa anak, nanti kalau anaknya kasih tempat bermain. Bagus. Untuk apa? Kader. Dulu Sultan Fatih itu umurnya waktu itu 22 tahun. Waktu itu 22 tahun menjadi Sultan Turki Utsmani.
Beliau pernah bilang begini, saya ini sedih katanya. Sedih kenapa wahai Sultan? Saya sedih kalau tidak melihat anak-anak lari-lari, main-main, gulat, layon di masjid. Loh, kenapa wahai Sultan? Kalau sudah tidak ada lagi anak-anak lari-lari, main-main di masjid, itu tandanya generasi kita ke depan suram. Tidak ada kader, tidak ada pejuang Islam. Maka Sayyidina Fatih selalu menghimbau kepada anak-anak untuk selalu ke masjid. Sultan Fatih ini hebat. Dulu itu ada negara yang super power sejak sebelum Nabi malah, Romawi dan Persia. Romawi itu menguasai Eropa, Syam, Afrika Utara dan sebagainya. Persia itu menguasai Irak, menguasai Iran dan seluruh Asia Tengah sana. Rusia sudah dikuasai Persia. Zaman Umar Persia itu runtuh. Khulafaur Rasyidin berusaha untuk menghancurkan Romawi, nggak bisa-bisa. Paling wilayahnya nyempil, tapi nggak runtuh. Zaman Khalifah Utsmaniyah nggak bisa juga, saking kuatnya Romawi ini. Zaman Khalifah Abbasiyah nggak bisa juga, saking kuatnya Romawi. Zaman Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Fatih yang umurnya baru 22 tahun, mempersiapkan pasukan, mempersiapkan kader untuk kemudian bisa meruntuhkan kerajaan Romawi yang sangat kuat. Kalau bapak-bapak lihat di film Gladiator atau apa namanya, yang namanya Romawi itu pasukannya gimana? Cuman kelihatan matanya kok, semua besi, dari ujung sampai ujung itu besi semua, kayak robot. Tapi kalah dengan pasukannya Sultan Fatih, pemimpin generasi umat yang umurnya baru 22 tahun. Makanya bapak-bapak kalau ke masjid bawa anaknya. Wah, nanti nang masjid pelayon. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Emang ada sunnahnya dari Kanjeng Nabi? Emang ada tontonannya? Ada. Dulu Nabi itu kalau sholat sering ngajak cucunya. Namanya Hasan dan Husain. Hasan Husain masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, diajak masjid. Yang namanya anak kecil kalau diajak kemana-mana mesti pelayan ramai ngomong. Di masjid ya pelayan, pelayan. Namanya anak-anak. Suatu kali Rasul ini lagi sholat, lagi sujud. Mulai seneng. Hasan seneng lihat Rasulullah sujud. Wah, baik lagi sujud. Sekarang waktunya main kuda-kudaan. Oh iya. Akhirnya numpang di sini lah di pulangnya Rasulullah SAW. Main kesenangan enak, suwe. Yang jadi makmum yang umat. Ini Rasul kok nggak bangkit-bangkit ya, sujudnya lama amat tuh. Ada apa ya? Apakah ada wahyu turun atau Rasul sakit atau ada apa ya? Lama ditungguin. Sampai cucunya ini main kuda-kudaannya selesai, puas, turun, terus payung, baru Rasul bangkit. Sampai selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama teman itu, ada apa ya Rasulullah? Apa sahabat Nabi? Pas saya sujud, cucu saya naik ke punggung saya, main kuda-kudaan. Senangnya umur. Saya nggak enak mengganggu, akhirnya tak biarin sampai puas. Setelah puas turun baru saya bangkit. Padahal sholat loh. Jadi sholat tadi ngomong-ngomong. Lagi nangis, bopong gendong biasa sholat sah, nggak ada masalah. Kalau di mazhab Syafi'i nanti ada khilaf terkait hamilun najasa. Bagaimana kalau dia nggak pompos? Nek teng mesin najis piye? Yang penting sebelum sholat jamaah pempesnya ganti resik. Setelah itu kita yakin insya Allah nggak ada najis di dalamnya. Insya Allah tidak ada najis. Karena kalau di mazhab Syafi'i kalau sekiranya ada najis kita dianggap hamil najasah.
nanti dianggap batal. Tapi kalau di madzhab lain nggak batal. Diibaratkan saya sholat bawa botol, dalam botolnya isi air pipis, air sendiri. Tapi kan pipisnya kan di dalam botol. Nah, sebagian ulama mengatakan itu nggak apa-apa di dalam, kayak gitu. Tapi untuk menghindari khilaf antar ulama, kita pakai yang aman. Sebelum ke masjid, pempesnya ganti. Nah, nanti saya lari-lari ke sini kemari-mari, kalau takut bopong gendong, nangis gendong, gitu. Saya dulu masih, atau saya masih kecil di Kairo, sholat tarawih itu, saya takbir, saya taruh di samping, saya masih beberapa mesin rangka. Pas mau takbir taruh di samping, pas udah takbir, wah ayun tuh ngangkat mimpi kan, sampai kemana gitu. Saya salam tak saling mana, saya ambil lagi, taruh saling lagi, sholat Allah, apa sampai di sini kan orang Mesir, wah kalau sholat itu anak tinggal di rumah jangan dibawa ke masjid. Tapi nggak apa-apa padahal Rasulullah ngasih contoh. Hasan dan Husain dibawa oleh Rasulullah SAW sholat di masjid waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Sayang Rasul sama Hasan dan Husain itu, sangat sayang. Mbahnya mesti sayang kalau itu sebetulnya, disayang banget. Sampai sering digendong di pangku. Pas di pangku sahabat lewat, wah Rasul kok lagi mangku, lagi senang. Maka kata Rasul apa? Ini saksikan wahai kalian, ini cucu saya. Dan cucu saya ini adalah para penghuni surga. Rasulullah itu sayang banget sama anak. Pernah suatu kali Rasul itu sholat. Rasul kalau jadi imam sholat yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Bukan ayat Alif Lam Mim Allahu Akbar. Enggak. Alif Lam Mim kok cepat teman. Baca surat Yasin Bang. Yasin Allahu Akbar. Tarawehan biasanya. Itu bukan di kita, kalau kita enggak. Nun Allahu Akbar. Sing penting mau surat seayat. Oh. Cepat Allah penuh Assalamualaikum katanya jengkelit. Kalau ikut mazhab Syafi'i nggak sah kalau nggak pakai tumak nina, karena salah satu rukun sholat ada tumak nina. Nah sholat rasa maraton. Saya ini sholat 23 rakaat, yang sini 11 rakaat, yang 11 rakaat belum baru cepat 2-3 kali salat, ini udah selesai kok. Sholat yang baik, Allah khusyuk, tartil, warattil Qur'ana tartila. Ketika baca Quran, baca dengan tartil. Waktu lagi jadi imam, biasanya itu baca itu surat Al-Baqarah panjang. Lagi sholat, ada anak kecil nangis, wow, bapak, manggil bapak, adik yang mau anak itu, ibu, wow. Rasul akhirnya apa? Ketika dengar ada anak yang nangis, langsung dikat. Suratnya bisa panjang, langsung pendek. Supaya apa? Orang tuanya segera memeluk anaknya, ngeneng-ngeneng biar enggak nangis. Sayang sekali sama anak. Dideketin sama Rasul. Rasul itu kadang kalau jalan itu lewat di rumah orang, punya anak kecil. Namanya Umair. Umair ini punya peliharaan burung. Senang main burung. Anak kecil punya sangkar, ada burungnya, dibuat mainan gitu kan, mabur, gitu, seneng. Rasul lewat, lagi apa wahai Umar? Disapa. Padahal bocah cilik, anak kecil, tapi Rasul nyapa, nggak gengsi nyapa bocah cilik. Karena ini bagian dari kaderisasi. Kaderisasi itu nggak harus pakai darul arpo, nggak harus. Meskipun hanya apa ngajak itu bagian dari kaderisasi. Lagi apa wahai Umar? Lagi main burung. Besok lagi lihat lagi main-main, tanya lagi, Umar lagi ngapain? Lagi main burung. Besok lewat lagi, tanya lagi, burungnya gimana sekarang? Wah, burungnya udah bisa terbang ya Rasulullah. Senang kan ada perhatian, apalagi yang perhatian adalah Kanjeng Nabi. Suatu kali pas Rasul lewat,
Kok nangis? Sebenarnya apa? Kok nangis saya Umar? Didekati, dius-us. Kenapa didekat-dekat? Kenapa kok nangis saya Umar? Ya Rasulullah, burung saya mati. Burungnya mati. Ya disapa itu. Senang Rasul sama anak-anak itu. Rasul itu pernah sebelum meninggal ini mengkader pemuda umurnya itu 15 tahun. 15 tahun. Namanya Usamah bin Zaid. Waktu itu Rasul Jazirah Arab itu sudah hampir semua dikuasai. Diutus untuk menyerang Romawi di Syam sana. Di Syam. Jenderalnya siapa? Usamah bin Zaid. Umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun jadi pemimpin, jadi jenderal. Luar biasa. Yang dipimpin sahabat-sahabat besar. Baru sampai perjalanan mendengar Rasul meninggal, akhirnya balik ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW dikebumikan, kemudian dipilihlah khalifah yang baru. Di antaranya kemudian para umat Islam memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Maka mulailah perluasan wilayah dengan mengutus pasukan Usamah. Sahabat lain protes, wahai Abu Bakar, jangan Usamah lah. Masa 15 tahun jadi pemimpin? Kita akan sahabat-sahabat besar semua. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah saya tidak akan menurunkan pemimpin yang itu sudah ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Usamah masih muda, luar biasa. Jadi kaderisasi itu memang harus dari segala ini kecil. Kalau kita istilahnya itu kecil-kecil, ada pakai apa? Tapak suci, nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa, yang penting kan seneng. Permainan-permainan, remajanya model kayak Usamah bin Zaid. Ali itu waktu masuk Islam, waktu di syahadat sama Rasulullah, umur berapa? 8 tahun. Masih muda beliau. Ketika diminta untuk ketika Rasulullah hendak hijrah, kemudian suruh tidur di tempat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib masih muda beliau. Suruh tidur di tempat Rasulullah itu bukan untuk enak-enak kasurnya. Kanjeng Nabi itu nggak kayak kita, buat empuk. Nabi itu hanya ranjang biasa. Kalau buat tidur itu bunyi krek. Tikar, pakai tikar. Nggak kayak kasur. Kalau sholat kadang masih bekas di sini, di pipinya Rasul. Maka suatu saat, suatu kali itu sahabat melihat Rasulullah sholat subuh, sini ada bekasnya, bekas tikar. Sahabat menangis, ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, engkau itu seorang nabi utusan Allah, engkau itu pimpinan umat, engkau ini manusia paling mulia. Kok seperti ini ya Rasulullah? Tidurmu saja nggak punya apa, pakai dipan, pakai tikar yang rusak. Padahal di sana Raja Romawi mewah-mewah, padahal Kaisar Persia mewah-mewah. Engkau jauh lebih mulia dari mereka. Kok kondisimu seperti itu ya Rasulullah? Sedih sahabat melihat Rasulullah SAW. Rasul itu orangnya sangat sederhana, Tidurnya itu sininya terbekas. Itu Rasulullah, saking sederhananya luar biasa. Tapi perhatiannya kepada umat Islam sangat luar biasa. Ketika hendak hijrah, yang suruh menggantikan itu Ali bin Abi Thalib, bukan untuk tidur di kasur empuk di hotel, bukan. Ini menggantikan untuk siap mati. Karena Rasulullah ketika keluar dari rumahnya hendak hijrah ke Madinah, itu sudah tahu, sudah mendapatkan wahyu bahwa orang-orang Quraisy akan datang membom rumah Rasulullah. Untuk apa? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Hafal Ali suruh nungguin kasurnya, siap untuk mati. Ini masih muda sahabat Ali ini. Siap ketika diminta, siap, sami'na wa ta'na. Kalau sudah Allah dan Rasul yang memerintahkan, tidak ada kata lain selain kita mengatakan sami'na wa ta'na. Zaman Islam dulu pejuang
pejuang itu yang wanita-wanita juga luar biasa. Pernah mendengar Sumayyah? Sumayyah itu ibu-ibu, mbok-mbok, kayak Aisyahnya, ibu-ibu. Sumayyah ini punya suami namanya Yasir, punya anak namanya Ammar. Suatu kali 3 orang ini ditangkap oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy gak berani nangkap Nabi Muhammad kecuali pas akhir-akhir saja. Setelah Abu Thalib meninggal, setelah Siti Khadijah meninggal, baru berani. Sebelumnya gak berani sama sekali. Paling ganggu, ngejek, tapi sampai nangkap, nyiksa itu gak berani. Yang ditangkapin anak keduanya. Si Yasir ini ditangkap, Ammar ditangkap, Sumayyah ditangkap. Suruh kembali kepada agama nenek moyang. Suruh murtad. Suruh menyembah Lata, suruh menyembah Uzza, menyembah patung. Nggak mau, diikat, disiksa. Sak keluarga diikat, disiksa. Yasir disiksa, Ammar disiksa, Sumayyah disiksa, tapi luar biasa tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si Sumayyah ini dipaksa-paksa untuk sujud ke berhala-berhala, ke Lata, ke Uzza, nggak mau. Akhirnya disiksanya luar biasa. Terakhir yang tidak mau, didatangkan 2 kuda. Kuda ini kuda perang, kuda yang sangat kuat. Kudanya ini satu orang naik ke kuda sini, satu orang yang naik ke kuda sana, dikasih tali, sini juga dikasih tali, talinya diikatkan satu di tangan kanan Sumayyah, satu diikatkan tali ke kiri Sumayyah. Diancam, wahai Sumayyah, kamu mau balik ke agama nenek moyang atau tidak? Mau menyembah berhala lagi atau tidak? Apa jawabannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sumayyah, ini jangan main-main ya. Ini pilihan terakhir. Kalau kamu tetap ikut Muhammad, tidak mau kembali ke agama nenek moyang, ajalmu sekarang juga. Jawabannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kemudian kuda yang kanan, kuda yang kiri disuruh lari cepat, lari ke sana. Yang satu lari ke sana. Apa yang terjadi? Tubuh Sumayyah terbelah menjadi 2. Sobek tangannya. Akhirnya syahid. Sumayyah itu syahid pertama dalam Islam. Jadi syahid pertama itu bukan dari kaum laki-laki, Bu. Syahid pertama itu bukan dari kaum laki-laki, Bapak-bapak, tapi justru dari kaum wanita yang namanya Sumayyah. Perjuangan luar biasa. Kalau kita lihat secara umat kita terdahulu juga sama. Tahu Masitoh? Tahu siapa? Tonggoku. Oh. Malah ada di depan. Mohon maaf. Sumayyah, jadi lari saya ini. Masitoh hadir gitu ya. Masitoh ini luar biasa. Dulu ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, dengan berbagai macam usaha, upaya, mukjizat berkali-kali, Fir'aun tidak mau masuk Islam. Tapi ada satu pembantunya Fir'aun, perempuan yang namanya Masitoh, masuk Islam, ikut ajarannya Nabi Musa. La ilaha illallah Musa Rasulullah secara diam-diam. Suatu kali Masitoh ini menyisir anaknya Fir'aun, disisir, kan pembantu, kasih makan, nyiapin makanan. Pas lagi nyisir, sisirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget ini orang, putrinya Fir'aun kaget. Apa yang kamu bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kaget. Wah,
Berarti kamu ini pengkhianat ternyata. Ternyata ada pengkhianat di istana. Saya laporkan ke bapak saya. Lari langsung lapor ke Fir'aun. Wahai Fir'aun, wahai bapak, wahai sang raja, ternyata di istana ini ada pengkhianat. Orang yang nggak pernah kita duga, yang nggak pernah kita sangka, pembantu saya, pembantu kita yang biasa nyisirin saya, nyiapin makanan, nyiapin baju, menyiapin pakaian, namanya Masito. Kok berkhianat, ikut ajarannya Nabi Musa. Fir'aun belum begitu percaya. Masa perasaan di istana sudah dijaga ketat, sudah diawasi supaya tidak ada yang ikut ajarannya Nabi Musa. Masa Masito ikut? Panggil. Perasaan selama ini Masitonya orangnya sangat baik, setia, loyal. Masa nggak percaya Fir'aun? Dipanggil, diinterogasi, tanya-tanya. Masito, ini ada berita dari putri saya. Baik sang raja, ini katanya kamu ini mengikuti ajaran Nabi Musa, benar nggak? Benar wahai raja. Katanya kamu menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah saya lagi. Karena Fir'aun ngaku Tuhan, bilangnya ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong Fir'aun. Ya. Benar wahai Tuhanku. Kaget Fir'aun. Karena kaget, akhirnya karena Fir'aun ini bencinya minta ampun sama Musa. Tapi meskipun sebenarnya Fir'aun sama Musa, kok Fir'aun keluar masuk istana kok gampang temen? Kok nggak ditangkap, nggak dipenjara dari awal? Soalnya Allah, karena Musa ini anak angkat-angkatnya, Fir'aun masih ada sayang, masih ada kasih sayang, masih keiman-iman. Makanya keluar masuk istana apa ya bunyi juga sambil Fir'aun, tapi tidak tega kok kemudian langsung tangkap langsung penjara itu nggak tega. Itu dikejar-kejar itu karena ketika Musa keluar Mesir membawa seluruh Bani Israel, baru marah. Tapi ketika dialog, diskusi, ngajak Fir'aun masuk Islam, ya dialog saja, adu argumen, adu mukjizat sama sihir. Tetapi Musa nggak langsung ditangkap, dipenjarakan. Kata siapa? Angkat-angkatnya Dewi. Kan gitu. Akhirnya Masito ini ditangkap, dipenjarakan, disuruh kembali menyembah. Fir'aun tidak mau. Karena tidak mau, akhirnya diputuskan masuk pengadilan, diputuskan hukuman mati untuk Masito. Hukum matinya bukan kayak sekarang ditembak, enggak. Hukum matinya diapakan? Digoreng hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Masito tegar, tetap mengucapkan la ilaha illallah, Musa Rasul, tegar. Akhirnya disiapkanlah bencana besar, diisi minyak yang sudah mendidih. Dipanggil Masito, wahai Masito, sekarang pilihan terakhir. Kalau kamu tidak mau ikut saya lagi, nggak mau nyembah saya lagi, nasibmu ada di situ tuh. Saya goreng kamu. Masito tenang, tetap mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Akhirnya apa? Diikat kaki tangannya, dimasukkan ke kuali besar yang sudah ada minyak yang bergerak mendidih, masukkan ke sana. Syahidlah Masito. Ketika Masito syahid, tiba-tiba saja dengar berita istrinya Fir'aun, namanya siapa? Asia, ya ikut Nabi Musa. Marah lagi Fir'aun, ini baru saja Masito baru saya goreng. Kok saya ini bojoku? Wah, masa bojoku tak goreng? Orang tega. Akhirnya saya ditangkap, ditanya benar nggak ikut Nabi Musa? Benar, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nangis sedihnya minta ampun, bojoku iya. Selama ini keluar-keluar supaya orang-orang Mesir nggak ikut Nabi Musa, malah masih pembantunya ikut Nabi Musa, kecolongan lagi istrinya ikut Nabi Musa. Orang tego goreng, tapi akhirnya diapakan?
dikasih hukuman yang juga sangat mengerikan. Wahai istriku, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangku, tidak kembali menyembah aku, kamu akan saya hukum mati. Tetap Fir'aun kita jemir umum. Kecil Fir'aun, anak-anak kecil, bayi-bayi saya disembelih, dipenggalin kepalanya. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum itu anak kecil masih baby-baby, bayi-bayi itu disembelih sama Fir'aun itu. Kejamnya minta ampun. Istrinya sendiri sama akhirnya, karena kamu itu berkhianat wahai istriku, tidak ada jalan lain selain saya kasih hukuman mati. Diapakan? Dibawa ke padang pasir. Padang pasir itu kalau siang panas yang minta ampun. Kalau kita pegang itu kayak pegang bara, panas. Dari atas panas, dari bawah panas. Ditidurkan terlentang, tangannya diikat, kaki diikat, ditinggal. Jadi matinya pelan-pelan, disiksa seperti itu. Apa doanya Fir'aun? Doanya istrinya Nabi, istrinya siapa? Fir'aun ya. Asia, apa doanya? Rabbi berdiri bentang fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini min al-qawmi dzalimin. Ya Allah, ya Allah, ini bagian dari resiko perjuangan, ini bagian daripada pengorbanan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang namanya manusia itu pasti akan mati. Kalau saya nggak mati sekarang juga akan mati nanti, ya Allah. Yang namanya mati pasti dapat dimanapun, kemanapun. Kalau sudah datang mati tak akan bisa ditawar, ya Allah. Saya menerima, ya Allah. Yang penting saya selamat dari min amalihi, dari amal perbuatannya Fir'aun yang mengaku Tuhan di muka bumi. Yang penting saya selamat dari amal perbuatan Fir'aun. Tapi ya Allah, karena saya sudah berjuang seperti ini, pasti saya akan mati kapan dan dimanapun. Mohon ya Allah, Rabbi berdiri baitan fil jannah, bangunkan saya istana Mekah di surga ya Allah. Bangunkan istana karena perjuangan saya ini ya Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia itu dijemur di padang pasir, namun kemudian dibangunkan istana Mekah di surga karena perjuangan seorang wanita luar biasa. Dulu waktu kecil saya itu senang dengar sandiwara radio. Ada pendekar mantili. Iya. Lu ada lagi mantili. Waduh, ada enggak? Langsung, kalau dengar itu kayak bener seterbang gitu kan. Iya. Ternyata ketika saya membaca sejarah Islam, umat Islam juga punya pendekar-pendekar hebat. Ini pendekar wanita loh. Iya. Kalau perang itu di depan, itu bawahannya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu punya pasukan batalion perempuan. Salah satunya namanya Khawlah binti Haris. Khawlah binti Haris. Kalau perang naik kuda, senangnya pakai hitam-hitam, sininya ditutup kelihatan matanya. Jadi jilbabnya mengembang sampai bawah, matanya ditutup, sininya mukanya ditutup kelihatan matanya saja. Itu kalau perang kayak mantili, luar biasa. Cuma satu aja yang bedanya, orang sama mabur. Orang sama mabur. Maka kalau sekarang ada Bapak Suti pesilat-pesilat itu, pesilat-pesilat perempuan itu sunnah belajar bela diri, ngikut sunnahnya Rasulullah. Di antaranya sahabat Nabi yang namanya Khawlah ini. Suatu saat, suatu kali pas lagi perang melawan tentara Romawi, Khalid lihat ini siapa ya? Kok kayak ada seorang pendekar yang menerjang ke musuh ke depan. Yang namanya pasukan Romawi itu tumbang, jatuh 2-3 tumbang semua. Dia lewat selalu menang, selalu. Jadi hebat sekali. Sampai heran Khalid, ini siapa ya? Ayo mau didekati, setiap mau didekati dia lari lagi, luar biasa hebatnya. Siapa namanya? Khawlah binti Haris. Akhirnya setelah perang usai, dia tanya, kamu siapa? Lu ternyata perempuan itu ya. Kirain kok
Siapa pendekar wanita yang luar biasa namanya Khawlah. Pernah suatu kali pas perang, ini batalionnya si Khawlah ini yang pasukan perempuan-perempuan ini ketangkap semua, ketangkap, disekap di sebuah tenda. Sekap. Akhirnya waktu disekap itu Khawlah itu mikir, oh, ini pendekar hebat, kita nggak boleh kalah deh. Lawan pakai apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita kan ini kan di tenda dijaga sama pasukan Romawi. Akhirnya pakai apa? Tenda ini nanti kalian ambil, angkat, itu kan ada kayu-kayunya. Gunakan kayu itu untuk melawan tentara Romawi. Yang menginstruksikan siapa? Khawlah. Akhirnya benar, atur strategi malam-malam, jam 3 tentara Romawi lagi lengah, langsung mereka gerak, cabuti tendanya, ambil kayunya, lawan tentara Romawi. Aku menang, bisa lolos. Hebat pendekar wanita. Jadi gak cuma mandiri Rasmi itu, dulu yang gue saya jenenge Khawlah. Ada lagi orang wanita juga, kok jadi cerita wanita kabeh itu bapak-bapaknya cemburu. Soalnya di tempat saya kebanyakan ibu-ibu. Ada anak perempuan, kalau perang selalu dibawa oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Mengobati tentara Muslim yang luka-luka. Kalau ada yang luka-luka dikumpulin, tempatkan satu tenda, diobati. Namanya siapa? Rufaidah. Jadi dokternya, dokter pertama kali di dunia Islam. Di bawah terus setiap perang itu di Rufaidah itu selalu ada. Waktu perang Uhud, Rasulullah SAW ini pasukannya kacau balau. Karena waktu itu dikiranya sudah menang. Karena pasukan kafir, waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, sudah mundur, meninggalkan ghanimah. Rasul sudah berpesan yang di gunung sana jangan turun. Kata lihat ghanimah, lihat harta rampasan perang, akhirnya mereka pada turun rebutan. Dikiranya sudah selesai perang. Ternyata Khalid muter langsung naik ke gunung. Dari atas pasukan Islam dibabat, dipanain, dilemparin batu, kacau balau. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, menangkanlah pasukan kami, ya Allah, menangkan orang-orang terus langsung, wah itu Rasulullah, itu Muhammad, langsung dikejar, untuk apa? Akan dibunuh. Siapa yang membela Rasulullah? Rufaidah langsung ambil pedang melawan membentengi Rasulullah SAW. Perempuan, pendekar lagi, dokter, pinter tapak suci mulai. Bapak Iwadil. Nah, luar biasa. Jadi kita punya kisah-kisah, punya teladan-teladan yang luar biasa, yang berjuang mempertahankan Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihima tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun yang Anda pegang, yang Anda pilih untuk dijadikan sebagai contoh perjuangan kehidupan Anda, pasti akan memberikan petunjuk. Maka pendapat ahli sunnah wal jamaah, termasuk juga Muhammadiyah di dalamnya, berpendapat bahwasanya semua sahabat itu udhul, semua sahabat itu bisa dipercaya. Karena Allah SWT mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah itu ridho pada mereka, sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Enggak ada kok sahabat munafik, itu enggak ada. Semua sahabat masuk surga. Maka kita Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian selalu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena semua pasti baik. Maka hukum fikih apapun, kalau ada contoh dari Rasul atau dari sahabat yang Rasul tidak pernah mencontohkan, tapi sahabat mencontohkan, boleh ditiru, boleh diteladani. Sholat Jumat ada yang kata 2 kali, silakan. Itu teladannya sahabat
Utsman bin Affan. Sholat tarawih ada 23, silakan. Kalau menurut Majmu' karya Fatwa Ibnu Taimiyah itu konon sunnahnya Umar bin Khattab. Tapi kita menggunakan hadis riwayat Aisyah yang mengatakan Rasul itu sholat di luar Ramadan maupun di Ramadan hanya 11 rakaat, ditambah 2 rakaat khafifah ini. Hanya seperti itu. Boleh kita ngambil siapapun sahabat. Semua itu layak diteladani, layak dicontoh. Nah, ini aslinya ini. Saya ini diminta untuk bedah buku aslinya. Tapi sampai sini saya lihat kok ibu-ibu lebih banyak. Akhirnya wah, daripada nanti bengong, mending saya cerita-cerita yang henteng-hentengan. Ya, saya itu punya buku judulnya Ahlul Haq wa Sunnah, Syarah Himpunan Tarjih Muhammadiyah, bab iman bagian ketuhanan sebanyak 3 jilid. Kalau Anda buka HPT, di HPT itu yang bab iman bagian ketuhanan itu ada kisaran 3 halaman. Ada kisaran 3 halaman. Kemudian syarah menjadi 3 jilid. 1 halaman ya 1 jilid dengan jumlah halaman kisaran 300 sekian. HPT itu ini. Ada yang punya HPT ngangkat tangan. Siti. Oh, ada. Yang belum punya ini pedoman Muhammadiyah, namanya Himpunan Putusan Tarjih. Apa itu Himpunan Putusan Tarjih? Kumpulan hasil musyawarah nasional Majelis Tarjih dikumpulkan menjadi satu, namanya Himpunan Putusan Tarjih. Ibadah kita itu, muamalah kita itu, dasar-dasar keimanan kita itu pedomannya di sini. Muhammadiyah punya tim khusus di sana untuk mempersatukan pemikiran Muhammadiyah. Maka ulama Muhammadiyah yang dibaca ya ini rujukannya. Apakah nggak boleh baca yang lain? Ya boleh, kok nggak boleh. Tapi ketika di AUM Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah yang dirujuk adalah putusan-putusan atau fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih. Jangan kiai Muhammadiyah ngaji padahal sudah ada di fatwa Tarjih, sudah ada di putusan Tarjih, rujukannya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Loh ini Muhammad apa tuh? Muhammadiyah apa bukan ini? Maksudnya sih Muhammadiyah. Ini kok rujukan fikirnya ke sana. Alhamdulillah kemarin Idul Fitri, Idul Adha kita bareng dengan Saudi. Kalau nggak bareng mau ikut siapa? Ikut Saudi apa ikut Muhammadiyah? Ikut Saudi atau Muhammadiyah? Kalau urut Idul Adha suatu saat nanti atau Idul Fitri, karena Muhammadiyah pakai hisab, apa beda keputusannya antara Muhammadiyah dengan Saudi? Ikut Muhammadiyah atau ikut Saudi? Ikut Muhammadiyah. Muhammadiyah ini untuk membuat satu keputusan mahal. Hanya ingin mengetahui kunut subuh Rasul itu kalau subuh kunut enggak ya, cuma itu doang. Itu 2 miliaran yang keluar musyawarah nasional ke Aceh. Dari sini ngirim ke sana, hotelnya, pesawatnya, makannya mahal. Ujung-ujungnya cuma di lempar tok, cuma di belakangin, nggak dipakai, kan sayang. Maka kita budayakan di Muhammadiyah merujuk putusan-putusannya, fikir-fikirnya kepada fikir Muhammadiyah. Harus bangga dengan ulama kita, harus bangga dengan mereka-mereka yang ada di Majelis Tarjih. Mereka juga bukan ulama ecek-ecek, mereka juga pesona luar biasa. Jangan hanya karena wah itu kan gelarnya LC. Ulama kita di Majelis Tarjih juga banyak dokter, nggak cuma LC. Kalau LC doang ya saya juga LC. Lulusan cuma mamane kan. Kalau nggak punya gelar tambahin Ustadz Wahyudi Hafidhullah mamane. Nah, kan gitu. Jadi gitu, bangga dengan Tarjih. Rujukannya ke Tarjih. Jangan AUM tapi rujukannya bukan Tarjih sehingga bentuknya AUM tapi amaliyahnya kelompok lain. Nah, nanti masalah. Dedikasi kita ke Muhammadiyah, bangga dengan Muhammadiyah. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan semua jamaah yang di sini mendapatkan ilmu yang akan membimbing kita semuanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan menjadi obor bagi kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang akan menerangi bagi kita kelak ketika kita menghadap Allah di alam kubur nanti. Ilmu yang akan menjadi hujah argumen kita kelak ketika kita berada di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah semua yang di sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, anak cucunya dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini semuanya menjadi anak yang soleh soleha, anak yang berbakti kepada agama, anak yang berbakti kepada orang tua, yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita semua, rezeki yang halal, yang berkah barakah, bisa dibawa ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan rezeki yang masih di langit segera diturunkan, mudah-mudahan rezeki yang masih di bumi segera dikeluarkan, mudah-mudahan rezeki yang masih jauh segera didekatkan, mudah-mudahan rezeki kita gunakan sarana untuk jihad fisabilillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah kita dimudahkan dalam sakaratul maut kita. Mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah diringankan hisab kita. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW menuju telaga Al-Kautsar, di mana siapa yang minum satu teguk dari telaga Al-Kautsar maka tak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan mendapatkan naungan awan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Rasulullah SAW menyeberangi sirat, selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh, bersama para nabi, bersama para sahabat, tabi'in, bersama para ulama al-aminin. Mudah-mudahan diangkat dosa kita di dunia kita dan di akhirat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Hamdan syakirin hamdan aimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashshu'ana wa ta'budana wa tammin taqsirna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qawlan mutabarakan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار وعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها بعدنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ادخلنا في حلالك الحلال. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل
والبخل ونعوذ بك من خلقة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نور ربي ولا يسترون فاستغفروا الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.